siapapun meskipun dia adalah keluargamu, walakin Allah yahdi man yasha, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam terakhir kita di 2021. Pukul 00 nanti kita sudah memasuki 2022. Saya bisa mengatakan seperti ini Pak Ibu, ini waktu di tahun Cina berada. Perputaran dunia, perputaran waktu itu sungguh sangat singkat. Mari sama yang ngeramu Januari 2021 maka Desember, bahkan malam ini adalah malam terakhir kita di 2021. Padahal yang ngeramu waktu Januari Cina ada bisa ini. Dan memang ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia itu 5 Cina ada yang dibandingkan akhirat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ya tulina baca mantar subuh Jumat di surah saja. Agar semoga Allah Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, bandingannya dunia dengan akhirat. Kata Allah, satu hari kita di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba yang bandingannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sesok itu akhirat 1000 tahun kita di dunia. Ye kowe pamaju citero si menek iku akhirat 1 menit kita di akhirat 48 hari kita di dunia bandingannya. Jadi si menek iku akhirat 48 hari kita di dunia. Jadi bersyukurlah orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan di akhirat 1 menit, dia mampu merasakan 48 hari hitungan dunia. 1 menit Allah berikan kenikmatan di surga, maka dia bisa merasakan kenikmatan itu 48 hari hitungan dunia. Sebaliknya dari kui calle ke kui ibatame kuranaka si mande mau kuranaka, dia mampu merasakan sakitnya siksaan neraka selama 48 hari hitungan dunia. Makanya Pak Ibu di najib di tawati milau Allah Ta'ala untuk ibadah suci makulimu. Agar semoga Allah Ta'ala Allah berikan dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal shalihan inna mu'min. Tuhan mamulu kasi ito matiku kung wala tali ko Rabbana absarna wa kalingan Tuhan kau dicalai witatoni po kau dicalai farjina na'mal shalihan wa kasih tapani suka kunino pamuchina tu'min na'mal shalihan meron naman pero amal meron naman sampanya po palis suka kasi kunino po na iya na sa pumagatahan Pak Ibu. Waktu kamu hidup di dunia kata Allah, aku berikan umur 30 tahun tigamu, walaupun umur 40 tahun tigamu. As-suasu kamanguli ko masige Allahu Akbar Allahu Akbar. Ang gamopo ko wala mo sibo ko jamin nyawamu. Termasuk akun raya. Bani kau masige ang gamopo ko barget kurang mataja koting. Tapi datang Pak. Ini Bapak Ibu dalam mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Pak, orang mati ingin hidup kembali, meninggalkan masempanya, meninggalkan kesilis mapegom dice. Sementara kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu? Maka gue Pak mau ditambah 2022. Makanya muhasabah diri kita. Maka dia minta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rege-rege memang yalimu sebelum Allah menghitung kita. Periksa memang yalimu sebelum Allah periksa kita. Maksudnya apa? Tak periksa yalita Pak, maka disiagri dia cita bego, siapa kuni jata bego. Ye kuni gamu jata bego, mari perbanyak kebaikan. Apa yang ku ini periksa yalita udimu baik rumah. Contoh, angka dosa pura tapi kau belum dapat kita dapat Allah Ta'ala. Tapi kau Allah Ta'ala
lagi, tidak ada lagi jalan untuk merubah diri kita. Kenapa? Kita sudah meninggal dan kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah masih berikan kita umur, maka gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Hidup ini Pak hanya satu kali. Iya, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin sebelum datang ajal menjemput kita. Nah sama itu amat tegangi pae makukwe, ibu yang minta sama nama makukwe canggih yang amat tegangi, macita di makukwe amat tegangi. Dia nama nasa tena mati, iya macita. Sila tak pernah sampai subuh si bawa 5 menit kemudian yang kena kerimana mati kasih yang inna lillahi wa inna ilaihi. Karena memang itulah faizaja ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian tiba pada seseorang, maka tidak akan mungkin dimajukan dan tidak akan mungkin dimundurkan. Makanya Pak Ibu jangan terlena dengan hidup kita yang masih muda, karena syaratnya mati tidak harus tua. Mega mau mati, mega anak mati. Dan jangan terlena dengan hidup yang masih sehat, karena syaratnya mati tidak harus sakit. Mega tahu mana sama komponen tahu-tahu berbulan-bulan sehat kembali. Angka ini tahu pas sehat irita. Allah pada kata pemberian kerebana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita muhasabah, introspeksi diri kita. Siapa ini cipura terpegang, saya pun dijapura terpegang. Dalam 1 tahun ini, mari kita hitung. Aja nama kena tahu. Dalam sepekan ini, mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mari kita merenung. Sudah berapa banyak ibadah yang kita lakukan? Siaga di ibadah, siaga di amal apura terpegang dibandingkan kehidupan dunia kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya disibukkan dengan dunia, kita hanya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, lupa kita kepada akhirat. Tapi Pak Ibu, yang kotu kirlebok na tanai, orang parang minta sampah, orang-orang terdahulu lebih hebat daripada kita. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari harta, orang-orang terdahulu lebih hebat. Siapa? Korun itu Pak lebih hebat daripada kita. Hartanya dijelaskan dalam Al-Quran, wa inna ma fatahu qallatanuhu bil husni. Harta-harta korun itu kunci-kunci gudangnya saja orang tidak mampu mengangkatnya. Kunci gudangnya orang tidak mampu mengangkatnya. Tetapi apakah dimuliakan? Tidak. Allah melaknat korun karena dia tidak beriman kepada Allah. Ye kotukin lebona ye tanai pae orang parang disapa aga bidata si bawah. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari jabatan, hanya untuk mencari pangkat, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Fir'aun itu lebih tinggi jabatannya di dunia ini, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apakah Allah muliakan Fir'aun? Tidak, Allah melaknat Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, apa pada tujuan tertentu di dunia tanah? Tujuan kita hidup di dunia adalah bagaimana mengumpulkan amal, bagaimana memperbanyak amal, wadingam bagaimana selamat wajah. Silakan cari dunia dan yang dia orang kita paham akhirnya. Silakan juga cari akhirat, karena dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Resesi atau kaya orang-orang gunakan harta kita untuk memperbanyak diri, untuk memperbaiki diri. Tapakin muda orang parata, wadingau memati orang parata pasalamat di kuahnya. Tiko cara ustaz, tiko cara orang parang pasalamat di, iya orang parata dari komelo kina pasalamat, tapan jadi amal lain, tapan jadi amal lain. Magi kita sabak kumati tahu, tanya orang parang natimi. Iya kumati tahu ipa tanya motor natimi, tanya motor natimi, tanya doi natimi. Aga balik amal. Oleh karena itu, selagi masih ada umur yang panjang Pak Ibu, maka gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan. Gunakan harta ini untuk kita bisa bahagia di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa rugi lopo kita ingin memegabaki orang parata dan negaga tak mau di sisi Allah Taala. Nika banyak menyemangi Pak di pemerintah. Ini silada sampai ini silada pada pulau orang parang mati kinanya menyemangi anak nanya menyemangi bineka. Cantik
sukai malakai lakinna binita menyemui orang Arab. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tidak ada yang abadi di dunia ini Pak Ibu. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini mengawali tahun 2022. Mari muhasabah. Orang sudah baik, perbaiki diri untuk lebih baik lagi. Yang kurang baik, maka mari berbuat baik sebanyak-banyaknya. Yang pejabat, silakan Anda menjadi pejabat yang baik. Gunakan pangkat jabatan untuk melakukan kebaikan. Begitu juga rumah tangga, suami perbaiki hubungan dengan istrinya. Hanya tulisike, jangan selalu marah-marah. Pak biasa di 2021 suka marah-marah, 2022 kurangi marah-marah. Jangan suka marah-marah. Ibu, ayo, itu nama cecer lah kita. Itu, alhamdulillah. Ibu seke, itu na seke lah kita. Alhamdulillah. Ibu seke ini minutulung ka. Ibu kalau seke kau boy aja datang barakai. Ya, ibu ada Ustaz. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita perbaiki diri kita memasuki 2022. Wadi gampai Bapak Ibu siminda dosa-dosa dan pengobadan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk di 2022 dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada seorang anak kecil, anak Pak Ibu umurnya 4 tahun, yang bernama Syekh Muaz. Dia hidup di kota Asyuk di penghujung kota Mekah. Umur 4 tahun anak ini dia sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Coba bayangkan, umur 4 tahun dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz, tetapi sungguh mulianya anak ini tidak bisa melihat. Anak ini tidak bisa melihat, umur 4 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Sampai-sampai dia viral di sosial media. Dia viral di Facebook, dia viral di Instagram, dia viral di sosial media. Datang reporter terkenal dari Kuwait ini mewawancarai anak ini. Setelah datang reporter, dia mewawancarai, apa kata reporter ini? Ya Syekh Muaz, ya Syekh Muaz, hari ini engkau sudah viral di sosial media. Kenapa? Karena engkau mampu menghafal Al-Quran dalam umur 4 tahun. Bahkan kau tidak mampu melihat, kau bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Hari ini seandainya engkau berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah, apa kira-kira yang kau minta dari Allah? Apa kira-kira yang kau minta dari Allah seandainya engkau diperkenankan berdoa dan Allah langsung mengabulkan? Apa yang kau minta? Maka apa kata Muaz? Seandainya saya diperkenankan berdoa, kemudian Allah langsung mengabulkan doa saya, hanya 2 yang saya meminta kepada Allah. Yang pertama, karena saya hafal Al-Quran dalam keadaan tidak mampu melihat, maka saya akan memohon kepada Allah agar sampai saya meninggal Allah tidak berikan saya penglihatan. Agar sampai saya mati Allah tidak berikan saya penglihatan. Kenapa? Karena saya takut ketika saya melihat saya berdosa kepada Allah. Saya takut ketika saya melihat hafalan saya hilang dan saya akan berdosa kepada Allah. Maka saya akan minta kepada Allah agar Dia membutakan mataku sampai aku buta. Bayangkan Pak Ibu, anak umur 4 tahun hafal Al-Quran, tidak bisa melihat, masih memikirkan tentang dosa, masih memikirkan tentang dosa ketika dia melihat. Akhirnya dia memohon kepada Allah agar dia tidak diberikan penglihatan sampai dia meninggal. Ini siapa yang mengutama? Siapa yang mengutama kue 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita masih berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan umur ini untuk apa? Nanti pengalatara penyawa apa kita gunakan untuk kebaikan, atau justru kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan ini di tempat-tempat yang bisa mendatangkan dosa. Itu permintaan yang luas yang pertama.
agar sampai saya meninggal Allah tidak berikan saya penglihatan, karena saya takut ketika melihat aku bisa berdosa kepada Allah. Yang kedua, ini yang paling menarik. Yang kedua permintaannya Muaz, sekiranya nanti di akhirat aku dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku, aku akan memohon kepada Allah agar mengurangi siksaanku di neraka karena aku hafal Al-Quran 30 juz. Ini Bapak Ibu, umur 4 tahun anak kecil hafal Al-Quran masih memikirkan tentang siksanya neraka, masih memikirkan bahwa dia tempatnya adalah neraka. Akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, tolong kurangi siksaanku ketika Engkau memasukkanku ke dalam neraka, karena ada Al-Quran di dalam hatiku, tolong kurangi siksaanku. Ini yang diminta oleh Muaz. Umur 4 tahun anak kecil hafal Al-Quran masih memikirkan tentang siksaan neraka. Ini Pak Ibu, siapa di mulut tabaku 30 ni tahun, 40 ni tahun, 50 ni tahun mulut tak capai mau ya sangat rusak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah berikan kita umur 40 tahun, 50 tahun kita belum mau bertobat, maka butuh berapa tahun lagi Allah berikan kita umur supaya kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadikan renungan bagi kita, maka ternyata seorang anak kecil umur 4 tahun masih memikirkan tentang dosa, sedangkan kita majuan 40 tahun umurnya, 50 tahun umurnya, ucap-ucap ya sengit dosa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah masuk 2022, maka pesan saya pada malam ini, mari kita gunakan waktu ini. Semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Jika tahun ini kita banyak berbuat dosa, maka tutupilah dosa ini di tahun 2022 dan kita bisa melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi Pak Ibu, dua itu umur nama janji Allah Ta'ala, yauma musadi wa yauma zar'i, umur yulroye matanan dan dia umur yulroye mengala. Dunia adalah tempat kita menanam, akhirat adalah tempat kita menikmati hasil tanaman kita. Ye kode cita tanah kulino pak, insyaallah dejito tumatur tadu paku akhirat. Ye koja tatana kulino jatuh tumatur tadu paku akhirat. Oleh karena itu, gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan jangan terlena dengan kehidupan dunia. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia, Pak. Kenapa? Saya sering sampaikan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Sekali lagi, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Hampir setiap hari kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat kita meninggal. Oleh karena itu, karena dunia ini adalah tempat kita meninggal, maka gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun tingginya jabatannya seseorang, bagaimanapun kayanya seseorang, ujung-ujungnya dia hanyalah calon mayat. Oleh karena itu, Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita fasilitas-fasilitas dunia supaya apa? Supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Naliki fasilitas pengelolaan apa ya? Naliki motor, naliki oto, naliki jamaah-jamaah. Supaya apa? Supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Angka motor tidak tumalala memberi jamaah. Ya angka oto tidak tumalala memasuki memberi jamaah. Jadi Allah berikan fasilitas-fasilitas dunia supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Tetapi banyak orang yang menggunakan fasilitas itu, justru fasilitas itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tokona dia nak sempajang, gara-gara zaman-zamanna dia nak sempajang. Itulah yang dimaksud fasilitas yang Allah berikan bukan digunakan untuk kebaikan, justru fasilitas yang Allah berikan kepadanya, justru fasilitas itu yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ibu, sekali lagi dari kumilu kimanya menyambut warang parata angkala pagi gunai rilalan nafurefu malataala. Sumbangkan di masjid, sumbangkan di panti asuhan, sumbangkan di tahfiz-tahfiz penghafal Al-Quran. Ya, ya terus kalau masih dekat kalau pakai mata
Insya Allah ikut aliki, ikut sumbang, ibu kita sedekah, ibu kita untuk paima. Ya Pak Ustaz, alhamdulillah luar biasa aku mengalir pahalanya itu. Kenapa? Itu kasih Pak Ustaz, apalagi baju koko. Iya, nak pakai materi jamaah itu luar biasa itu, apalagi baju Jumat. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berikan sedekah kepada Ustaz, ya takut lagi ya Allah. Ustaz, baju ada terpuji, kumakai jubah, aku nasi, meri aga, apa baca tuh kok mak beri kita pada caca Ustaz saja. Ya jadi kalau kita beri tadi aja kalau Ustaz, baju aga terpuji, jubah, meri aga, al-haramain. Nah, ya tadi kan kalau ya 510 ini Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu Pak ikut mak beri cuma namanya kita memberikan, tapi intinya adalah kita menitipkan harta kita. Aku biar waktu yang menyebut kita hanya menitipkan, titipkan di masjid, titipkan di panti asuhan, titipkan di tempat penghafal Al-Quran. Insya Allah nanti di akhirat kita bisa menikmati harta kita itu yang kita titipkan di mana saja. Jadi yang kolino aku banitano untuk apa? Untuk kelanjutan hidup kita, kita simpan uang kita di bank. Tetapi untuk keselamatan kita di akhirat, titipkan juga di masjid, titipkan di tempat penghafal Al-Quran, titipkan di ustaz-ustaz, pacar namanya agak nama cuma untuk. Hai Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga di tahun 2020 nanti kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan sebuah pantun. Ya, jadi betul pantun Ustaz saja. Kalau ada sumur di ladang boleh kita lupa mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita jumpa kembali. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah apel, buah rambutan, buah durian, buah semangka, buah mangga, buah nanas. Itulah nama-nama buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.